Jadi saya kalau ngomong itu lebih sifatnya kekuat ya. Apa? Tapi cuekmu buat dirimu merasa terganggu sendiri. Iya betul. Ini biasanya kalau orang berat ya itu sedikit-sedikit ngomong, tapi ngomongnya tidak serius, jadi lepas aja gitu. Jadi intinya kalau dia orang berat itu menasihati orang itu seperti bercanda, santai. Jadi malah bisa akrab untuk cara lawan bicaranya itu betul kita akrab. Ada kesalahan ngomong diajarin. Nah, santai. Masalahnya saya itu kalau mau ngomong, mau berbicara itu kalau sama orang yang belum akrab itu benar-benar saya hati-hati. Saya pikir benar-benar saya takut menyinggung perasaan orang lain, serius. Makanya saya jarang menasehati, jarang ngomong itu. Saya takut menyinggung perasaannya. Saya kalau salah ngomong itu bisa kepikiran berhari-hari. Bukan berhari-hari sih, lebay saya. Mungkin ya 2 hari itu baru bisa lupa. Gitu. Kalau aku enggak sih, kalau yang serius sih enggak, tak pikir hilang aja. Lupa ya. Nggak tahu ya, tiap orang-orang kan punya karakter sendiri-sendiri, karakter perbedaan sendiri-sendiri ya. Nah, saya itu seperti itu. Jadi ini apa ya, termasuk kelemahan. Sedikit nggak percayanya di situ. Masa sih, masalah gitu aja udah berhari-hari nggak hilang. Aku kan meremehkan kamu, masa sih kayak gitu. Serius kan, kemarin kamu gitu loh. Kalau aku kan ya udah lewat, ya udah mau diapain lagi. Aku tuh seperti itu, serius sayang. Kemarin yang waktu ini saya mau sedikit jujur sama kamu. Kemarin waktu kita bertengkar, kamu mengira saya marah ke kamu, padahal itu 100% bukan marah kamu. Saya kepikiran sesuatu hal, tindakan yang itu menurut saya sangat memalukan, yang membuat saya kepikiran berhari-hari. Bukan berhari ya, 2 hari lah, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu saya melakukan tindakan yang sangat memalukan sekali, yang membuat saya kepikiran gitu. Saya benar-benar sampai rumah, kenapa saya melakukan itu gitu, kenapa itu, kenapa bodoh sekali saya menghadik diri saya sendiri gitu. Itu saya orangnya seperti itu. Makanya saya waktu itu berpikir untung Allah menciptakan lupa gitu loh, sehingga saya menunggu saya benar-benar mensyukuri lupa dari Allah gitu. Ya Allah, kapan ini saya lupa tentang hal itu gitu. Kapan ini saya lupa. Saya itu segitunya, serius. Segitunya saya. Jadi enggak seperti itu. Ya udah. Mau diapain lagi? Iya betul, tapi kenapa saya tidak tapi bisa? Mungkin posisinya berbeda. Mungkin kamu seperti itu karena setiap hari ketemu. Kalau aku kan ibu rumah tangga. Kalau dia merasa tidak nyaman dengan saya, ya sudah. Orang saya juga bekerjanya di rumah, saya di rumah, di luar hanya formal-formal saja. Setelah itu pulang di rumah, otomatis ya yang paling utama yang aku tekankan ya di rumah. Nah ya, saya itu orangnya seperti itu. Jadi ya ini entah ini pemalu, pemikir atau apa, saya nggak tahu. Yang penting saya seperti inilah saya gitu. Makanya kadang-kadang saya untungnya banget Allah menciptakan lupa gitu. Sekarang sudah mulai enjoy lagi dengan pekerjaan, tapi saya benar-benar berhati-hati tentang berbicara, tentang melakukan segala hal. Jadi kan, nah itulah salah satunya yang menjadi pertimbangan saya tidak berani mengeksekusi inisiatif saya. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, kadang-kadang saya minta persetujuan dari orang lain dulu gitu. Misalkan saya mau melakukan pekerjaan baru, saya tuh tanya senior dulu, yang Mas ini benar begini ya, padahal
saya sudah yakin bahwa itu yang saya lakukan itu benar gitu. Tapi saya minta persetujuan orang lain dulu. Mas, ini benar begini dulu ya gitu. Supaya saya lama-lama orang lain itu butuh. iya kadang-kadang orang lain itu bebeh dewe. Ngono waduh. Ini takok wae ngono. tapi ya itulah saya gitu. Nggak tahulah. Ini ya apapun yang terjadi pada diri saya memang ini pemberian dari Allah lah. Maksudnya ya saya nikmati saja gitu. Gitu. Jadi saya itu orang, jadi saya berbicara, saya melakukan tindakan itu tidak bisa seberani orang-orang lain. Untuk walaupun saya punya ide-ide cerdas yang sebetulnya kalau saya utarakan lebih dulu itu prestasi sebetulnya. Tapi saya tidak berani mengutarakannya lebih dulu, lebih awal, sehingga apa ya, ide saya itu dieksekusi orang lain lebih dulu, sehingga orang lain itu yang karena apa ya, kadang-kadang rezeki itu siapa yang lebih dulu gitu. Yang lebih cepat. Lebih dulu melakukannya lebih awal gitu. Kalau kita sudah melakukannya terlambat itu udah tidak potensial gitu. Dulu pas kamu ke warnet dulu kita pengantin baru apa ya, hamil muda kita ke warnet itu di kota itu ke warnet ya kan, pas hamil aku ya kan, itu kan kamu punya ide ternak kambing modern, itu sekarang sudah ramai ternak kambing modern. Nah itu saya itu bener ya, gimana ya, ide saya itu memiliki ide-ide cerdas. Makannya kambing itu tidak ngarit, tapi dari dedak dicampur potongan-potongan ya persis seperti yang kamu jabarkan dulu gitu ya. Ternaknya itu ternaknya di TikTok itu aku lihat ternaknya udah sampai hampir ratusan ekor kambing. Dulu itu kan aku ratusan mungkin. Aku sampai ke dinas peternakan dan perikanan di Purwodadi kan, tanya-tanya bukunya, tanda-tanda ininya kan. Waktu kita hamil, ketika kamu hamil muda kayaknya, lupa saya. Itu kan saya jeblok banget apa itu, persis banget. Dan kambingnya itu bukan kambing seperti yang di sini kambingnya itu kayak kambing pudel, ngerti nggak sih? Bukan kambing putih yang tidak ada bulunya, tapi kayak ilama. Tahu ilama? Enggak tahu. Kayak kambing tapi bulunya agak tebal sedikit. Kambing pudel, anjing pudel, kambing pudel. Oke, kita back to the topic. Nah, kayaknya itu yang menjadi apa ya, mungkin karena saya memiliki trauma masa kecil ya, ketika saya berinisiatif dan kemudian orang yang lebih tua memarahi saya inisiatif saya, sehingga saya trauma tentang hal itu. Kayaknya itu pernah terjadi pada saya sehingga saya seperti itu sih. Jadi saya mewanti-wanti sekali, kamu kan yang langsung menghadapi anak kan. Saya kan di tempat yang jauh, jadi saya harap kamu benar-benar memiliki prioritas utama, memiliki atensi yang lebih untuk menjaga mental anak supaya lebih terjaga, supaya anak lebih berani untuk mengekspresikan pendapatnya, mengeksekusi inisiatifnya gitu. Padahal di desa-desa itu gimana? Baca menulis, jadi kepintaran itu nomor 2 untuk anak-anak itu nomor 2 ya. Sebetulnya sama-sama penting, tapi kita lebih mengutamakan untuk menjaga psikologis dan mental anak, gitu aja. Biarkan dia berekspresi tentang perasaannya. Dia anak-anak itu bener-bener masa-masa penasaran gitu. Dia ingin berbicara banyak, ingin melakukan hal banyak karena dia
belum pernah mengalami yang semuanya sudah kita alami sebagai orang tua. Dia ingin berbicara Kadang ini. aku pengen share tingkah laku Ibrahim saat menangis, tapi kamu kan tidak bisa melihat itu, makanya aku tidak mau share. Ya, itulah tantangannya, kendalanya kita kan sedang long distance married. Maksudnya share kan gimana kalau ini seperti ini, saya itu mau ingin minta pendapat. Nah, tapi saya berpikir kembali, nanti kalau saya kirim videonya ya nggak suka, kamu nggak suka kan nanti malah jadi marahan lagi gitu. Udah jadi tanya. Ya gimana ya, itulah salah satu. Kan kamu kalau nggak bisa lihat anak kamu bersedih kan. Enggak kan aku itu malah ya mustahil itu tidak terjadi gitu. Anakmu bersedih itu mustahil itu tidak terjadi. Makanya aku ingin tahu respon kamu itu gimana, cara menghadapi kalau anak seperti ini itu gimana. Nah, aku pengen tanyakan itu, tapi kamu kayaknya tidak bisa melihat anak kamu bersedih, jadinya ya udah nggak jadi. Oke, itu di dalam apa? Jadi terkubur aja, ditimpa yang lain, masalah lain terkubur lagi gitu, masalah anak mesti. Oke, aku menangkap apa yang kamu maksud. Kamu di sini memiliki dua pertanyaan atau dua argumentasi yang saya ingin menanggapi. Yang pertama, nah itulah salah satu alasannya kenapa kita membuat podcast ini, supaya komunikasi kita menjadi lebih baik kan. Dengan adanya podcast ini kan, kita kan jadi ngobrol masalah keluarga, ngobrol masalah anak gitu kan. Betul kan? Nah, argumentasimu yang kedua saya ingin tanggapi tentang aku yang tidak bisa melihat anakku bersedih gitu kan. Itu beberapa kali penyebab apa ya, anakku menangis, penyebab anakku bersedih itu malah justru bukan dari hal-hal yang eksternal, tapi malah justru dari saya menganggap justru malah dari dirimu sendiri gitu. Dari istriku gitu. Jadi ya makanya gitu loh. Jadi aku kan pengen juga bukan dimarahi tapi dinasehati, itu lebih mengena gitu loh, lebih membangun motivasi untuk belajar lebih baik lagi daripada dimarahi tuh. Kalau dimarahi malah terkesannya kayak perintah. Begini kadang-kadang yang membuat saya marah itu ketika melihat video anak saya sedih atau nangis itu ya. Tadi justru yang penyebab anakku marah atau nangis atau sedih itu justru bukan dari pihak eksternal, tapi justru pihak internal, yaitu kamu sendiri. Yo, gimana gak marah gitu, masa anakku yang aku sayangi itu ternyata dibikin marah oleh ibunya sendiri. Kadang-kadang aku berpikir seperti itu gitu loh. Nah, makanya saya marah. Harusnya kan begitu. Maksudnya aku begitu itu kamu itu bisa berinteraksi dengan saya, istrimu, dan menasehati saya dengan yang baik gitu. Nah, yang aku maksudkan saya untuk memvideo seperti itu, kelakuanku seperti itu karena di sisi lain saya butuh dorongan, push gitu loh. Butuh dorongan. Kadang istri itu tidak bisa berbuat baik tanpa alasan, itu tidak bisa. Kadang sih. Gitu ya. Ada yang nge-push suami itu
semangat, kamu bisa lo berbuat baik, jangan begitu. Itu ya ini apa ya, mungkin itu juga bagian dari nafkah batin. Gitu ya. Tapi gini, kalau menurutku janganlah bikin anak kesayangan saya nangis lah, janganlah. Mosok anak dhewe beda sampai nangis ngono. Aduh, kamu itu kalau itu ya mungkin itu aku nggak tahu ya, perasaanku sih malah aku sih seneng gitu lah. Kalau kamu nggak suka ya tolong jangan ikutan marah, maksudnya ikut mengambilnya. Kalau aku tuh nggak suka ini maksudnya saya tidak sengaja seperti itu, tidak sengaja yuk pikirku yuk aku beda Ibrahim ketika marahin lucu. Mungkin aku kan tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku menurutku ya lu kok lucu, bukan bermaksud untuk ingin menyakiti hatimu dulu anakmu nangis tak gitu, enggak. Lebih ke kalau yang seperti itu lebih ke ingat ke lucu. Aku sih tidak bermaksud jahat gitu. Nenek sing liane kalau aku video lagi mungkin kan biasanya aku pengen ada rencana dia ngambil pak video, terus aku pengen tanya kalau kali ini gimana kamu hidup seperti itu. Begitu ya. Tak urungkan kembali niatku, soalnya kan kamu kan ingat kamu itu paling nggak bisa lihat anak kamu menangis gitu loh, gara-gara aku. Iya sih. Itu kan ada yang sifatnya gara-gara aku, ada yang sifatnya gara-gara orang lain. Gara-gara orang lain pun kamu juga marahnya ke aku. Ya gimana ya, namanya anak kesayangan gitu. Ibaratnya itu kalau ada orang yang menyakiti anak saya itu seperti menyakiti saya, serius. Sedangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa di sini karena ya maksudnya tidak bisa berbuat banyak karena aku berjauhan gitu loh. Obrolan ini sangat menarik sekali, tapi BTW kita ngobrol sudah hampir 1 jam. Kamu masih ingat anakmu nggak? Sekarang sudah. Masak dulu 1 jam. Kalau udah masak 1 jam nanti jemput. Saya pulang itu ada makanan. Saya paling tidak bisa menjemput anakku. Ini ingin ini dulu. Antara masak dan jemput itu yang penting mana? Yang jemput Ibrahim lah, tapi kan masih jam 10, masih ada waktu masak. Betul. Ini berarti lebih penting jemput itu tepat waktu loh ya. Jangan sampai kamu mementingkan masak sehingga menjemput Ibrahim lebih telat. Kan udah di set alarmnya. Bagus. Kamu udah tahu sendiri. Bagus. Jadi gitu. Kalau alarmnya bunyi ya masakan matang nggak matang ditinggal. Betul. Bagus. Tapi ini kita masih mau lanjut atau kamu mau enggak? Ini kita sudah 1 jam loh. Ini kayaknya nanti saya potong menjadi beberapa part supaya enggak kepanjangan yang mendengarkan. Jadi episode 2 part 1 ya. Apa? Nama anak kita disensor. Oke. Udah ya, segini saja ya. Kita lanjutkan ke lain kesempatan kalau ada waktu nganggur lagi. Pokoknya kalau kita ada waktu nganggur, kamu ada nganggur, aku nganggur pas kayak gini, kita telepon. Oke, menyenangkan sekali. Kayaknya hari Sabtu dan Minggu deh saya, karena selain hari libur kerja saya nggak bisa, tapi kebetulan hari ini kan libur kerja, jadi ya alhamdulillah. Sabtu dan Minggu. Sabtu mungkin
jam aja. Enggak, kayaknya enggak di waktu, enggak, saya itu Sabtu sama Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu itu seringnya kamu sibuk gitu. Maksudnya kalau nggak sibuk ya diganggu anak kita. Bukan diganggu sih maksudnya, tapi ya maksudnya ya diganggu lah tepatnya bahasanya. Soalnya kita nggak bisa ngobrol berdua. Kalau ngobrol berdua, kalau kamu ketahuan ngobrol pasti dia minta HP-nya diminta. Ya sudah, begitu saja. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bermanfaat untuk yang mendengarkan juga kalau ada. Begitu saja, istriku sayang, kamu semangat kerjanya di sana. Saya mencintaimu. Apa ya? Tebak-tebakan. Apa? Apa ya? Saya yang belum menyiapkan. Hari ini itu pengambilan kocokan nomor job. Apa? Hari ini nanti pas jemput mengambil nomor undian job bus. Gitu. Oh, itu Maksudnya diundi ya? iya diundi. Nanti Waduh. kalau nggak diundi rebutan dong. Bisa PO Haryanto. Bis larang deh. Bisa cakep di foto kayak didudui foto bisa kok. Nanti hari Senin piknik kan. Bukan piknik sih menurutku, apa ya, outboundnya anak-anak gitu loh. Jadi satu sekolahan itu diajak outbound, tempat outboundnya itu di Solo gitu aja. Bukan piknik kok, outbound. Kalau piknik kan pantai, harus ke kebun binatang, ke museum kayak seperti itu. Nah itu lebih tepatnya sih belajar, tapi diajaknya di luar gitu, di luar kota. Belajar dan bermain tapi diajaknya di luar kota, jadi namanya outbound. Begitu. Udahlah, ini sudah 1 jam lebih. Oke, begitu saja para pendengar. Obrolan kita sudah 1 jam lebih ini. Ya. Oke, tebak-tebakan terakhir ya. Apa yang membuat hati meleleh namun tidak pernah mencair? Ini. Halo? Cinta, perasaan cinta. Betul. Garing sekali. Betul. Iya. Oke. Betul aku. Betul. Berarti chemistry kita sangat relevan dong. Biasanya kan kalau tebak-tebakan terus si istri dan suami sering apa benar biasanya itu. Ini apa? Betul ya? Apa sih? Kamu ngarang ya? Enggak, ini apa ya? Sangat garing sekali. Ya udah, begitu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.